Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu kepala sekolah dan pengawas hebat dimanapun saja berada. Terutama bagi para peserta webinar Kelor Cesok Sulawesi Tengah edisi ke-52. Yang diselenggarakan pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat yang lalu. Jumpa lagi kita melalui channel Dalyana Berbagi ini. Kali ini kembali saya akan menjawab berbagai pertanyaan peserta webinar Kelor Cesok IGI Sulawesi Tengah edisi 52 yang lalu, yang kebetulan saya sebagai narasumbernya. Kali ini adalah bagian yang kedua, pertanyaan terkait dengan penyusunan atau penulisan laporan pembuatan alat peraga, alat pelajaran, alat praktikum. Di bagian 1 sudah saya jawab sebanyak 5 pertanyaan. Di bagian kedua ini insya Allah akan saya jawab 3 pertanyaan ya, yang diajukan oleh Bapak Iqbal dari MTS Negeri 9 Aceh Timur. Yang kebetulan pada waktu webinar kemarin beliau hadir, yang diselenggarakan secara online. Ya. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen materi atau jawaban pertanyaan yang sudah kami persiapkan. Jadi sekali lagi, meskipun pertanyaan tersebut sudah kami jawab, namun karena jawabannya secara langsung tentu saja tidak selengkap kalau saya atau tidak selengkap jawaban kali ini. Karena kali ini saya jawab melalui tulisan langsung. Ya, gitu. Jadi pertanyaannya yang pertama, ini izin bertanya. Ini Pak Iqbal, MTS Negeri 9 Aceh Timur. Yang pertama, bagaimana kalau karya inovatif berupa media pembelajaran dari bahan baku alat bekas, seperti botol air mineral didesain sedemikian rupa menjadi bangun geometri atau bangun matematika. Pertanyaan kedua, bagaimana video animasi menggunakan aplikasi Plotagon, Animaker, dan lain-lain, apakah termasuk karya inovatif? Yang ketiga, apa standar sebuah karya dalam pembelajaran sehingga bisa dikategorikan sebagai karya inovatif? Terima kasih sama-sama Pak Iqbal. Insya Allah meskipun kemarin sudah saya jawab, insya Allah jawaban kali ini lebih lengkap daripada jawaban yang kemarin. Ini jawabannya. Menjawab pertanyaan yang pertama, di mana pertanyaannya adalah bagaimana kalau karya inovatif berupa media pembelajaran dari bahan baku alat bekas seperti botol air mineral didesain sedemikian rupa menjadi bangun geometri atau bangun matematika. Jawaban saya, tidak jadi masalah Bapak dan Bapak Ibu yang lain, apapun alat dan bahannya, sepanjang alat tersebut dibuat
kemudian difungsikan atau berfungsi dan bermanfaat, serta ditulis laporan pembuatannya sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan format yang ditentukan di buku 4, maka alat yang Bapak Ibu buat apakah berupa bangun geometri atau mungkin alat peraga yang lain yang dibuat dari botol air mineral atau mungkin dari map bekas atau dari apapun itu, maka akan termasuk atau digolongkan ke dalam karya inovatif dan bisa dinilai angka kreditnya. Sekali lagi, sepanjang alat tersebut dibuat, kemudian difungsikan, dimanfaatkan, dan ditulis laporan pembuatannya sesuai dengan ketentuan dan format yang ada di buku 4. Apalagi bahannya dari bahan bekas. Apakah botol mineral atau kertas bekas atau kardus bekas atau apapun itu. Nah, justru ini malah lebih bagus karena bisa berfungsi ganda. Di antaranya bisa merubah barang bekas menjadi barang yang bermanfaat. Bermanfaat bagi pembelajaran, bermanfaat bagi pendidikan, dan juga bisa mengurangi pencemaran, terutama pencemaran lingkungan. Ini jawaban pertanyaan pertama, mudah-mudahan jelas. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana video animasi menggunakan aplikasi Plotagon, Animaker, dan lain-lain? Apakah termasuk karena karya inovatif? Jadi sepanjang video animasi tersebut dibuat, kemudian juga difungsikan atau berfungsi, bermanfaat, dan ditulis laporannya atau laporan pembuatannya sesuai dengan ketentuan dan format di buku 4, maka termasuk sebagai karya inovatif dan dapat dinilai angka kreditnya. Jadi yang penting buku 4, buku 5 itu buku sakti Pak Iqbal dan Bapak Ibu yang lain ya. Makanya buku 4, buku 5 itu buku sakti yang harus Bapak Ibu miliki. Lihat bagaimana formatnya, bagaimana ketentuannya, kemudian kalau ditolak itu seperti apa alasannya, hindari supaya tidak ditolak itu. Kemudian yang ketiga, apa standar sebuah karya dalam pembelajaran sehingga bisa dikategorikan sebagai karya inovatif? Terima kasih sama-sama ya. Nah, jawab. Karena karya inovatif itu ada 4 jenis. Sebagaimana kemarin saya sampaikan, yang pertama menemukan teknologi tepat guna, menemukan atau menciptakan karya seni, membuat atau memodifikasi alat pelajaran, alat peraga atau alat praktikum. Dan yang keempat, mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya. Syaratnya adalah tingkat provinsi atau tingkat nasional. Jadi kalau yang keempat itu syaratnya ini. Jadi bisa dikategorikan karya inovatif yang dinilai angka kreditnya. Salah satunya adalah tingkat provinsi atau tingkat nasional. Dan karena masing-masing dari keempatnya ini kriterianya itu berbeda-beda, maka ya kriterianya sesuai dengan jenisnya apa. Silahkan nanti bisa dilihat di buku 4 atau di link YouTube saya, Dalyana Berbagi. Ini alamatnya https://youtube/opdo69KOM. Silakan nanti bisa dilihat di sana. Kalau di bagian 1 tidak ada, silakan lihat di bagian kedua. Nah, khusus untuk memodifikasi alat pelajaran, alat peraga, alat praktek, itu kriterianya di samping jika pernah ada harus ada modifikasi, ya. Di samping jika pernah ada harus ada unsur modifikasi,
juga harus memenuhi kriteria berikut sesuai yang ada di buku 4. Apa itu kriterianya? Ini Bapak Ibu. Nih kriteria alat peraga atau alat pelajaran. Jadi harus berupa alat yang berfungsi untuk memperjelas konsep, teori, atau cara kerja suatu alat tertentu dalam pembelajaran. Kalau itu terkait mata pelajaran, kalau terkait BK adalah dalam bimbingan. Yang kedua, kriterianya itu pelaksanaan proses pembelajaran atau proses bimbingan kalau guru BK itu menjadi lebih jelas dan lebih efektif. Dan yang ketiga, alat peraga atau alat pelajaran yang dibuat harus sesuai dengan tugas mengajar atau membimbing guru yang bersangkutan. Jadi kalau Bapak Ibu guru matematika ya harus yang dibuat itu alat peraga atau alat pelajarannya adalah tentang matematika. Kalau Bapak Ibu guru IPA ya IPA, kalau guru IPS ya IPS. Tuh. Itu kriteria alat peraga atau alat pelajaran. Nah, sedangkan alat praktikum itu kriterianya berupa alat praktikum yang dipergunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan praktikum menjadi lebih mudah dan lebih efektif. Yang ketiga, alat praktikum yang dibuat harus sesuai dengan tugas mengajar guru yang bersangkutan. Apakah alat praktikum IPA, biologi, fisika, kimia, atau alat praktikum teknik. Harus sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya mengajar tentang teknik mesin, ya berarti alat yang Bapak Ibu buat itu harus berkaitan dengan mesin. Gitu. Nah, kiranya itu Bapak Ibu jawaban saya atas 3 pertanyaan yang diajukan oleh Pak Iqbal, guru MTS Negeri 9 Aceh Timur. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi yang bertanya, bagi Pak Iqbal maupun Bapak Ibu yang lain yang tidak bertanya atau yang tidak sempat bertanya. Sekali lagi kurang dan lebih saya mohon maaf. Tetap berharap ini bermanfaat. Dan tetap semangat. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang belum terjawab insya Allah akan saya jawab pada bagian 3 dan seterusnya. Entah sampai bagian berapa nanti tergantung habis apa belum pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu saya jawab. Sekali lagi tetap semangat dan harus tetap Bapak Ibu mulai menulis, mulai membuat alat apapun harus ditulis laporannya. Supaya bisa dinilai angka kreditnya. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan terima kasih.